Welcome to Ain's Digital Diaries. Makasih ya. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Hai guys, kembali lagi bersama Ain. Iyalah Ain. Masa tiba-tiba jadi siapa ya? Ini kan channel aku. Tiba-tiba jadi berubah orang. Hari ini temenin aku makan lagi sambil mengobrol ngalor ngidul seperti biasa. Hari ini aku makannya asik. Ini bener-bener edisi anak kosan banget sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di kosan tinggal sisa kentang 1 biji sama telur. Jadi aku ngide lah bikin tumis kentang telur kayak gini. Lihat. Nih. Bahan-bahannya tuh yang jelas kentang, terus telur sama bawang putih, bawang bombay nih. Bawang bombay. Sebenarnya ini bawang bombay sama kentang mirip sih bentuknya. Karena aku potongnya sama. Terus cabai merah. Nah, penyedapnya sebenarnya aku cuman pakai kayak garam, gula, royco, terus apa ya tadi aku? Oh, minyak wijen sama kecap asin sedikit banget. Udah sih itu aja. Oh, sama lada. Udah itu doang, terus tinggal kayak ditumis. Jangan lupa kentangnya rebus dulu semenit doang gitu. Kayak cuman ngilangin getahnya aja. Terus kita tumis deh. Kayak biasa sih tumisnya normal aja gitu. Jadi ya kita makan. Allahumma, jangan lupa berdoa guys, biar makanannya nggak diambil sama setan. Katanya sih gitu ya. Dulu waktu aku kecil aku di itu ini kayak gitu. Makanya harus berdoa dulu, nanti yang gendut bukan kamu tapi setannya, katanya gitu. Jadi aku ya udah ya, karena memang berdoa itu harus ya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan, itadakimasu. Kita cobain ya. Seperti biasa, Ain tuh kalau masak nggak pernah dicobain. Boleh ya? Enak. Kayak tumis. Ini BTW pakai nasi guys. Udah kentang pakai nasi. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri anak ngekos. Buat yang bilang, nggak sehat, gimana ya? Aku emang nggak keburu belanja. Jadi kayak udah, terus sekarang udah tanggal berapa ini? Pokoknya ini udah pertengahan, aku lupa sekarang tanggal berapa. Jatuh. Tunggu ya guys, ambil tisu dulu. Oh BTW ini aku pakai meja baru. Aku jadi dihibahin meja gitu sama teman aku. Jadi sekarang gitu deh, enak mau ngapa-ngapainnya di meja. Jadi aku lagi ngomong apa ya? Kok lupa? Jujur lupa. Tapi di sini yang kalau makan harus ada minum. Kayak aku tuh nggak bisa makan nggak ada minum, kayak aku dikit-dikit kayak berapa suap terus langsung minum. Ada yang bilang sih katanya itu nggak bagus, cuman kayak gimana, emang kebiasaan aja kayak gitu, kayak nggak bisa kalau nggak ada minum. Aku tahu, aku ingat aku mau ngomong apa. Buat yang bilang nggak sehat, karena ini karbo ketemu karbo. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, asal makan aja gitu. Dan ini kan bukan makanan cepat saji juga, jadi menurut aku lebih sehat daripada junk food. Bener gak? Bener. Girl math. Ya. Aku tadi melihat yang dari dekat. Kalau dari dekat bentukannya kayak gini guys.
Harusnya enggak sih? Belum ya? Nah, nih. Enggak. Looks so good, right? Aku tuh akhir-akhir ini udah hampir 2 bulan seminggu tuh bisa 3-4 kali migrain kepala aku. Aku nggak tahu ini tuh karena apa, tapi kayak dikit-dikit migrain. Ini pun sekarang aku kepalanya lagi pusing ya sebenarnya, dan selalu sebelah kanan, kayak berat gitu. Gak tau kenapa tapinya, nggak ngerti aku pun nggak paham kenapa aku migrain terus. Sekarang ini aku lagi ikhtiar, siapa tahu migrain hari ini tuh disebabkan karena aku belum makan lagi. Karena tadi terakhir aku makan jam 12 siang deh, pas istirahat aku terakhir makan itu. Jadi ya bismillah aja ya, semoga migrain hari ini karena Ain belum makan. Kalian sehat-sehat ya guys di sana. Cuacanya sedang berubah-berubah, panas terus tiba-tiba hujan gitu kan, kayak doi. Nggak bercanda. Aku tuh harusnya sekarang tuh belajar, tapi karena aku migrain jadi aku tuh dari tadi belum mulai gitu loh. Terus aku juga lagi nunggu temen aku, dia belum balas dari tadi siang di chat sampai sekarang belum balas ya. Kayak gini, nggak tahu jadi apa enggak nih kita belajar. Tapi aku pun kalau misalnya pusing ini mereda gitu ya setelah makan nanti, aku jadi sih belajar. Tapi kalau enggak kayaknya aku mau tidur deh, kayak udah berat ya saya kepala aku. Jujur aku tuh sebenarnya nggak suka tau makan sendiri, kayak gitu. Bisa nggak sih kita makan bareng-bareng gitu kan? Kayaknya kalau misalnya lagi nggak terlalu mumet gitu ya kepala aku bakal ngobrol sama kalian aja di sini kan, temenin aku makan. Walaupun aku tidak bisa melihat kalian, tapi hati ini tuh bisa connect sama kalian aja. Maksudnya kayak aku jadi berasa kayak ada teman karena aku ngobrol gitu loh. Walaupun kaliannya nggak kelihatan sama aku, tapi kalian bisa lihat aku kan, nggak apa-apa. Aku semoga video-video aku nih bisa menemani makan kalian seperti kalian menemani aku makan kayak sekarang. Temenin aku makan terus ya guys. Aku tidak ingin makan sendirian. Gak suka sebenarnya aku sendirian. Tapi dunia ini memaksa aku untuk sendirian. Dunia ini memaksa aku untuk LDR sama semuanya. Padahal anak kecil ini tidak suka lah LDR. Gitu lah ya guys, namanya juga hidup. Tidak selalu semuanya seperti apa yang kita mau. Semoga aku yakin kesabaranku sekarang ini hadiahnya bukan cuman kulkas 2 pintu, tapi lebih daripada itu. Siapa tahu hadiahnya tinggal di Jepang. Gak ada yang tahu. Kayak gampang banget ya gue ngomong. Ya bismillah aja ya. BTW nih, ngomongin tinggal di Jepang, aku tuh dari SMP kayaknya. Dari SMP tuh selalu gak berimajinasi, kayak refleks aja gitu bilang bahwa aku tuh bakal nikah di sana, tinggal di sana. Walaupun gak pernah terbayangkan sama sekali. Tapi bahkan aku tuh punya satu bukti yang kayak apa sih kalian, ini loh maksudnya buktinya tuh kayak aku tuh pernah nulis gitu di buku temen aku, di buku biologi. Aku ingat banget kita tuh lagi kayak duduk di depan, terus waktu itu tuh guru biologi ini lagi ngajar gitu kan. Ini tuh SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi kayak sekitar 2016
2016 atau 2017 lah. Nah, pas lagi ngajar itu kayak biasalah kita kan suka ada beberapa momen tuh kayak aduh udah bosen gitu kan merhatiin guru. Ini jangan ditiru, tapi aku yakin semua orang pernah merasakan ini gitu kan. Terus aku sama teman aku tuh nulis di buku paket dia, kayak aku lupa nulisnya apa, cuman yang jelas tuh aku nulis kayak nanti datang ya ke nikahan aku bilang gitu. Terus kayak teman aku tuh nulisnya aku tuh nulis di situ kayak aku tuh bakal nikah tuh di Jepang gitu. Aku lupa nulis sama orangnya apa enggak, tapi intinya aku di situ nulis aku bakal nikah di Jepang. Terus temen aku bilang tapi nanti bayarin ya tiket pesawatnya, kayak gitu loh guys. Nah aku tuh sama temen aku ini namanya Prima, tapi aku panggilnya Ipim, sama si Ipim ini tuh sering kan tulis gitu. Nah cuman yang momen hari itu tuh aku tuh inget banget gitu loh kayak, dan bukan cuman itu aja, tapi aku tuh sering mengulang gitu bahwa aku tuh bakal ke Jepang, sampai akhirnya di 2000 lupa lagi makan di 2018 tuh aku diberangkatin sama mama aku ke Jepang. Waktu itu tuh kayak beres ujian akhir SMA, tiba-tiba mamaku nanya, kamu mau ke Jepang nggak? Ya aku dengan lantang dan dengan sadar menjawab ya mau. Nah terus tiba-tiba mama aku ngebayarin aku pergi ke Jepang sendiri waktu itu, kayak ikut tour travel gitu, cuman ya sendirian. Si keluarga aku yang lain nggak ada yang ikut, cuman bener-bener mama aku tuh ngebayarin aku doang. Bahkan kalau sekarang ditanya pun mama aku tuh kayak kenapa ya dulu mama tuh nggak berangkatin mama aja gitu, kenapa kamu gitu. Aku juga kayak iya ya kenapa gitu, kenapa aku doang sendiri gitu. Pas di sana tuh aku inget banget pas pulangnya di pesawat tuh aku tuh kayak moto dari kacanya gitu. Terus aku bikin story Instagram, aku tulis di situ seolah-olah Jepang tuh ngomong sama aku kayak see you ya 2025. Itu tuh waktu itu kan 2018, see you ya 2025. Meanwhile sekarang 2024, terus aku kayak wow, tahun depan harusnya aku ke Jepang sih, harusnya ya, tapi aku tidak pernah tahu itu bakal terjadi atau enggak. Ya mengusahakan ada sekarang nih, baru-baru ini. Tapi kalau dari sebelumnya tuh aku tuh kayak ya udah sering aja ngomong, bahkan aku sering tulis kayak 2025 aku ke Jepang, 2025 aku ke Jepang. Itu tuh dari 2018, bayangin. Bahkan sahabat deket aku tuh kan banyak ya, mereka tuh tahu sampai hafal. Saudara-saudara aku pun tahu kayak aku tuh sepengen itu pergi ke Jepang, tinggal di Jepang tuh kayak pengen. Gak tau, tapi aku pun kayak gak ada alasan gitu kenapa aku pengen, kayak tiba-tiba aja. Iya, kayaknya aku bakal di sana deh. Walaupun aku nggak pernah tahu gimana caranya, gimana nggak ngerti gitu, kayak nggak tahu gitu. Terus selalu bilang bahwa aku tuh pengen nikah di sana. Kayak gimana cara aku nikah di sana aja aku nggak tahu. Jangan kan nikah di sana ya, nikah di sini aja aku nggak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba aku dari dulu ngide nikah di sana, aneh nggak? Aneh, menurut aku aneh sih. Nah bahkan nih guys, di buku ini kayak ada 2-3 kali aku nulis deh kalau aku tuh bakal ke Jepang 2025 tanpa pernah nulis gimana caranya ya. Pokoknya aku nulisnya 2025 aku ke Jepang tanpa aku pun ada persiapan apapun tuh, nggak ada gitu. Kayak paspor aku udah hangus waktu pas aku nulis itu ya, paspor aku udah hangus. Terus duit gue dari mana duit ya, kayak emang saya kerja apa gitu kan sampai punya duit banyak untuk bisa pergi ke Jepang gitu kan. Cerita aku ini pun belum tentu bakal kejadian kan, cuman maksudnya kayak kalian tahu pasti kan soal yang namanya law of affirmation, yang dimana kita nulis sesuatu yang kita tuh bahkan nggak tahu caranya, nggak tahu gimana, pokoknya kayak tiba-tiba pengen aja nulis itu gitu, terus kayak nulis terus lupakan gitu kan. Nah terus tiba-tiba suatu saat kejadian. Aku tuh sering guys kayak gitu tuh, sering banget. Dan aku tuh diajarin juga sama mama aku dari
dari kayaknya waktu itu SMP atau SMA gitu. Mama aku tuh bilang kalau kamu punya keinginan tuh tulis. Dan aku tuh menemukan beberapa bukti bahwa mama aku tuh dulu suka nulis kayak keinginannya dia apa, dan emang terwujud gitu loh. Nah, karena aku pernah nemuin bukti itu dari mama aku, jadi aku pun kayak cobain deh aku juga gitu kan. Makanya aku tuh sering nulis kayak kalau misalnya aku lagi kesel, kalau misalnya aku lagi seneng tuh aku nulis kayak iya aku pengen ini, iya aku pengen ini. Nah, beberapa tuh kejadian, walaupun di situ aku tidak spesifik ya nulisnya. Banyaknya tuh yang kejadian tuh kayak yang gede-gedenya gitu, maksudnya yang secara garis besarnya gitu. Jadi kalau kalian punya sesuatu terus nggak tahu cara mewujudkannya, tulis aja dan berdoa kali ya. Iya, aku sih sebenarnya nggak spesifik bilang ya Allah aku pengen ke Jepang, enggak. Cuma maksudnya ya sekarang juga aku belum tahu ya aku beneran bakal ke Jepang atau enggak gitu. Cuman ya udah, karena kalau melihat duit pun kayak ya aku ke Jepang setahun lagi deh baru ada duitnya gitu. Itu pun kayak terseok-seok gitu. Kalau melihat kondisi sekarang ya, kita nggak tahu beberapa hari lagi aku tiba-tiba dapat apa, tiba-tiba di lemari aku ada 3M kan, berangkat aku besok juga gitu kan. Jadi ya sudah, yang penting kita seru-seruan aja, tulis-tulis apa gitu kan, yang pasti mah yang agak logis aja, jangan kayak tiba-tiba kamu nulis ya 2026 aku nikah sama Jungkook. Itu keinginan yang sangat ingin, tapi kan ya gimana gitu kan kalau kayak gitu. Lupa lagi makan. So buat temen-temen yang mau cobain love of affirmation itu, bisa cobain ya guys. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi ya udah, minta aja apapun yang kalian pengen, minta aja. Udah sih, segitu aja hari ini. Aku mau lanjutin makan kayak karena ini baterainya juga udah lowbat guys. Aku lupa ngecas, sorry. Semoga video ini bisa menemani makan kalian seperti kalian menemani aku makan kayak sekarang. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Bye bye.